Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar semester 2. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum tentang uji sel elektrolisis, di mana dengan tujuan praktikum yaitu mengamati dan menganalisa reaksi yang terjadi pada anode dan katode pada reaksi elektrolisis. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang sel elektrolisis, yaitu elektrolisis adalah proses yang menggunakan energi listrik agar reaksi kimia tidak spontan dapat terjadi. Reaksi elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi elektrolisis terjadi di sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia atau tempat di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks tidak spontan. Prinsip dasar elektrolisis adalah memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks dan tidak memerlukan jembatan garam seperti sel fota atau sel elektrokimia. Di mana faktor-faktor elektrolisis, yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis diantaranya yaitu 1. Over potensial, yaitu di mana tegangan yang dihasilkan akan lebih tinggi dari yang diharapkan. Over potensial bisa menjadi penting untuk mengendalikan interaksi antara elektroda. Yang kedua, jenis elektroda. Jenis elektroda ada dua, yaitu ada inert atau tidak mudah bereaksi. Ada 3 macam zat, yaitu platina, emas, dan karbon. Dan tak inert atau mudah bereaksi, yaitu zat lainnya seperti PT, C, dan AU. Elektroda inert berperan sebagai permukaan untuk reaksi yang terjadi. Namun, elektroda tidak ikut bereaksi, di mana elektroda aktif menjadi bagian dari setengah reaksi. Yang ketiga, ada reaksi elektroda yang bersamaan. Jika dua pasang setengah reaksi terjadi bersamaan, maka salah satu setengah reaksi harus dihentikan untuk menentukan pasangan tunggal reaksi yang dapat dielektrolisis. Yang keempat, ada keadaan preaksi. Jika preaksi tak standar, maka tegangan setengah sel akan berbeda dari nilai standar. Maka pada kasus ini, larutan untuk anoda setengah sel mungkin akan mempunyai pH lebih tinggi atau rendah dari pH standar, yaitu 4. Selanjutnya yaitu peristiwa elektrolisis. Pada reaksi elektrolisis terjadi peristiwa penguraian elektrolit oleh arus listrik searah. Elektrolit yang digunakan dapat berupa lelehan atau larutan. Bila arus listrik dialirkan ke dalam elektrolit, maka akan terjadi pergerakan ion-ion. Ion positif akan tertarik ke kutub negatif atau katoda dan dibebaskan atau direduksi menjadi spesies yang netral. Ion negatif akan bergerak ke kutub positif atau anoda dan teroksidasi menjadi spesies yang juga bersifat netral. Reaksi ini terjadi di daerah sekitar elektroda. Baiklah, selanjutnya kita melakukan praktikum tentang uji sel elektrolisis. Di sini saya menggunakan alat dan bahannya, yaitu ada sendok, ada wadah yang berisikan air, lalu ada baterai 9 volt, lalu ada kabel penjepit buaya, lalu juga ada kertas untuk penampang, dan juga ada 2 pensil. Jangan lupa diraut ujung pangkalnya. Selanjutnya, langkah pertama kita masukkan dulu juga ada garam atau NaCl. Kita masukkan garam ke dalam wadah yang berisikan air. Selanjutnya kita aduk hingga rata.
Selanjutnya, jika sudah larut, lalu kita masukkan pensil tersebut ke dalam wadah celupnya. Penampang yang sudah kita bolongi tadi. Pokoknya sampai pensilnya terendam. Ini kita masukkan ke dalam wadah tersebut sampai pensilnya tenggelam. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, lalu kita colokkan ke pangkal pensilnya. Lalu kita colokkan ke bagian baterainya. Selanjutnya, yang kedua yang warna hitam. Lalu kita colokkan juga. Selanjutnya kita tunggu. Di sini terlihat ada gelembung-gelembung yang warna merah, itu gelembungnya lebih banyak daripada yang warna hitam. Baiklah, untuk hasil pembahasan tentang sel elektrolisis ini, di mana yaitu arus listrik dari baterai melewati di antara dua elektroda atau pensil, air terbagi menjadi hidrogen dan gas klor, yang mengumpulkan gelembung sebagai sangat kecil di sekitar masing-masing ujung pensil. Hidrogen mengumpulkan di sekitar katoda atau kutub negatif dan gas klorin mengumpulkan sekitar anoda atau kutub positif. Bagaimana kita bisa mendapatkan klorin dari H2O? Karena dalam percobaan ini kita menggunakan garam, maka gas klor keluar dari garam tersebut atau NaCl. Oksigen tidak dapat keluar percobaan ini. Itu karena atom oksigen dari air menggabungkan dalam cairan dengan garam untuk membentuk ion hidroksil. Rumus kimia garam adalah NaCl atau natrium klorida. Gas klorin dari klorida dalam garam. Oksigen dalam ion hidroksil
tinggal dalam larutan. Jadi apa yang terjadi pada reaksi ini tidak oksigen, tetapi gas klorin yang mengumpulkan sekitar ujung pensil. Jadi sekitar pensil lainnya adalah gas hidrogen untuk membuat oksigen dari air dengan hal biasanya. Baiklah, ini untuk hasil dan pembahasan dari uji sel elektrolisis. Baiklah, sampai di sini praktikum tentang uji sel elektrolisis yang dapat saya lakukan dan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.